Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah. Al-ayah. Maksudnya Allah atas kudrah dan inayahnya malam ini kita bisa bertemu, berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat hamba-hambanya bersujud berjamaah untuk mengungkapkan rasa syukur melalui berbagai ketaatan yang kita laksanakan di dalam ruangan ini, di masjid ini. Tentu ini merupakan ikhtiar kita bersama supaya jatah usia yang Allah berikan kepada kita menjadi usia yang makmur, menjadi sesuatu yang bersifat umur, memiliki kemakmuran yang berdampak dalam kebaikan untuk diri, keluarga, dan lingkungan kita semua. Ikhwatu iman rahimakumullah, di muqaddimah saya bacakan ayat yang ada di dalam surat apa Pak Bu? Surat naon tadi? Falaq tahamal aqabah Al-Balad. Ya, surat Al-Balad. Ya, surat Balad. Balad ya tama. Ya, balad urang. Ya. Surat Al-Balad. Surat ini di dalam susunan mushaf surat kasabaraha? Surat ke sekian. Surat ke-90 ya. Surat ke-90 yang sebetulnya kalau dari segi urutan turun Al-Qur'an, surat ini turun setelah surat Qaf. Kalau surat Qaf kan ada jauh sebelumnya, di surat ke-50. Nah, setelah turunnya surat Qaf, Allah menurunkan surat Al-Balad. Ini termasuk kategori surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan ketika Nabi SAW sebelum melaksanakan hijrah atau masih berdakwah di Makkah. Nah, kita tahu bagaimana kondisi Makkah pada saat Nabi berdakwah. Makkah itu kota modern, Pak, dengan struktur tatanan kotanya yang luar biasa rapih, bahkan struktur pemerintahannya pun sangat rapih, sehingga di Makkah itu dulu sudah disusun berbagai menteri-menteri. Ada menteri perairan, ada menteri pembangunan, dan lain sebagainya. Jadi Makkah itu untuk geografis yang ada di wilayah lembah Arab yang ada di saat itu termasuk kota yang sudah maju, kota modern. Orang-orangnya pun sudah memberlakukan sistem pengelolaan kepemerintahan yang baik. Bahkan kan ada khusus pejabat yang memegang kunci Ka'bah, paman Nabi Al-Abbas. Jadi sudah tertata rapi, perencanaannya hebat gitu ya. Lamun diurang merenang tak iya pensiunan aja mantan di Bapeda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah gitu ya. RT RW-nya bagus gitunya. Itunya Pak Haji leres.
tata ruang dan wilayah ya. Rencana tata ruang dan wilayahnya itu bagus. Itu Makkah. Dan orang-orangnya memang pinter-pinter. Ya. Buktinya mereka bisa survive, bisa bertahan melalui perniagaan yang mereka lakukan dan pintar membaca musim. Ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita was-saif. Itu kelebihan orang-orang Quraisy. Mereka pandai membaca musim sehingga bisa memanfaatkan perniagaan apa yang efektif untuk mereka lakukan di musim-musim tertentu. Ayeuna meureun sudah masuk ke usum hujan, tong waka dagang cendol. Misalkeun gitu ya. Ning dagangna anu tidak lekang dengan usum, naon baso gitu ya. Ai baso mah usum tiis, eruk usum panas, tetep we jadi primadona ya. Nah, itu kelebihan mereka. Jadi mereka sudah pintar. Tatanannya sudah rapi dan lain sebagainya. Sayang, kepintaran mereka, kecerdasan mereka dalam menata kultur, tradisi dan sosiokultur yang ada itu tidak dibarengi dengan kecerdasan mereka dalam urusan akidah, tauhid. Harusnya mereka itu menyembah Allah semata, justru mereka membuat sembahan-sembahan untuk mereka ibadahi. Makanya disebut orang-orang Quraisy itu disebut kaum musyrikin. Ya. Kata-kata kafir dalam periode awal yang di ayat Al-Quran disebut Qul ya ayyuhal kafirun, maksud kafir di ayat itu merujuk kepada orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy Makkah. Jadi kafir pada awalnya adalah orang-orang musyrik. Ya. Ungkapan kafir itu. Tetapi setelah berkembang, kafir itu ya diidentikan kepada orang-orang yang menolak dakwah Nabi, menutup hati mereka untuk menerima dakwah Nabi. Nah di Mekah, kotanya sudah sangat rapi, luar biasa hebat, bahkan ya mereka itu membuat sebuah aturan-aturan tertentu, cuman karena akidahnya dangkal, tidak ada keterikatan dengan Allah, akhirnya sistem yang dibuat, sistem yang hanya menguntungkan kaum tertentu. Sistem-sistem yang pada akhirnya melahirkan monopoli ya, untuk urusan di bidang ekonomi. Kemudian ada sistem-sistem yang membuat semakin menganganya antara si kaya dan si miskin. Kaum borjuis nu beunghar beuki beunghar. Ya, kaum proletariat mereka lebih sengsara. Buktinya apa? Mereka masih memberlakukan dan memang sudah menjadi tradisi yang melekat perbudakan, hamba sahaya. Setiap orang pasti punya hamba sahaya pada saat itu. Selain itu, rusak moralnya, akhlaknya. Mereka memperlakukan kaum perempuan sama seperti barang. Ya, pokoknya hancurlah urusan moral mah. Betul mereka maju dalam urusan ekonomi dan lain sebagainya, tapi moralnya hancur. Padahal orang pinter. Sehingga saking hancurnya, masyarakat pada saat itu dikenal dengan era zaman jahiliyah. Jahiliyah teh hartosna naon? Bodoh. Engkau pintarnya, tapi bodoh. Pintar dalam mengelola urusan dunia, tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Nah, di dalam surat Al-Balad Allah mengkritik seolah-olah gitu ya, mengkritik perilaku mereka. Bahkan Allah awalnya bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini.
yang negeri itu adalah negeri yang mukarramah, yang harusnya diagungkan, disucikan, tetapi dinodai oleh perilaku-perilaku orang-orang musyrik yang ada pada saat itu. Bahkan nabinya sendiri wa anta hillum bihadzal balad. Nabinya itu dihalalkan. Maksud dihalalkan apa? Dikejar. Rasulullah kan dikejar. Bahkan sampai akhirnya Rasulullah akan dibunuh, dihalalkan darahnya. Allah bersumpah dengan itu. Kenapa yang tadinya mereka itu orang-orang yang maju, berkembang, ya pesat, tapi pada akhirnya mereka terjebak dalam sebuah kondisi yang mengakibatkan mereka masuk dalam kehinaan, sehingga disebut jahiliyah. Sebab mereka itu menghilangkan nilai-nilai ketauhidan. Tidak ada akidah ketuhanan dalam diri mereka. Buktina naon, mereka membuat Tuhan masing-masing. Bahkan saingan. Yang satu bikin Tuhan, dia bikin deui. Urang ge bisa nyieun Tuhan, ya. Bahkan dalam sejarah yang masyhur kita dengar, Umar saja sampai membuat berhala dari tepung, ya. Jadi seperti roti gitunya. Setiap kali melakukan perjalanan jauh, pada akhirnya perbekalannya habis, lapar, ayo cenah aya Tuhan ya, aya Sang Hyang ya, aya dewa gitu nya. Wayahna we cenah punten wa ka dewa gitu ya. Cepilna dicokot, irungna tuluy tepi ka beakna gitu ya. Nah, oleh Allah dikritik mereka itu ya. Dikoreksi, mereka yang tadinya banyak potensi untuk lebih maju, tapi karena mereka meninggalkan nilai-nilai ketauhidan, mereka menjadi terhinakan, sehingga disebut jahiliyah. Kenapa mereka terhinakan? Sebab mereka tidak mau menempuh jalan yang akan menghasilkan pada keberkahan. Di ayat tadi saya bacakan falaq tahamal aqobah wama adrakamal aqobah. Kenapa kalian tidak mau menempuh jalan yang sulit? Tahukah kalian jalan yang sulit itu apa? Kemudian diterangkan oleh Allah fakku raqobah, membebaskan hamba sahaya. Ya sulit lah, karena mereka kalau membebaskan hamba sahaya, mereka hilang kekuasaan untuk menguasai manusia, orang-orang lemah. Ya, mereka tidak mau melakukan itu. Mereka pun tidak mau it'amun fi yaumin dzi masghobah, menganjurkan atau memberi makan di kala kondisi sedang sulit. Sedang serba sulit, orang yang mampunya tidak mau memberi kepada anak yatim, kepada kaum kerabat yang dekat tetapi mereka miskin. Ya. Padahal itu adalah jalan yang terjal, yang sulit, yang pada akhirnya setelah jalan itu dilalui akan menghasilkan berbagai keleluasaan. Al-Quran menyebutnya aqobah. Aqobah. Apa Bu? Aqobah teh sudah masuk ke bahasa kita. Sudah menjadi bahasa serapan. Bahasa serapan di kita ada istilah akibat. Nah, akibat. Akibatnya naon? Ari akibat naon? Ujung sesuatu kan ya? Ujung sesuatu itu akibat. Tetapi setelah akibat itu, setelah ujung itu akan mendatangkan kondisi yang lain. Akibat ceroboh, orang itu kecelakaan. Nah, akibat ceroboh, akhir dari kecerobohan menjadi awal dari kecelakaan. Itu akibat. Nah, kita lihat dulu makna dari aqobah itu apa. Dari segi bahasa, akibat itu dari kata-kata aqobah. Aqobah itu satu permukaan yang keras, kemudian agak menonjol. Itu aqobah. Keras agak menonjol. Makanya dalam salah satu organ tubuh kita ada yang disebut aqob, jamannya aqob. Gening. Ketika Nabi melihat ada pemuda yang sedang wudu dan tidak tertib wudunya,
sehingga tidak terbasuh salah satu anggota tubuhnya. Nabi sampai berteriak 3 kali. Wailul lil aqab minan nar. Wailul lil aqab minan nar. Wailul lil aqab minan nar. Celaka tuh. Tumit. Ia akan merasakan api neraka. Jadi aqab teh naon? Tumit. Muncul urang Sunda mah naon? Tumit keneung. Ya. Keneung. Sok tinggal Pak keneung. Keneung mah pasti rada ngebendulnya. Dan biasanya rata-rata daerah tumit itu memang agak keras dibanding yang bagian tengah. Sogra cabakan. Agak keras, ya. Sebab memang tumpuan badan kita supaya tegaknya sempurna harus dengan tumit, keneung. Makanya keneung mah keras. Sebab dia menanggung beban yang berat. Yang paling berat ditanggung oleh keneung. Makanya yang menanggung yang berat-berat itu harus strong, harus keras. Itunya. Mata keneung rata-rata agak keras. Mata rorombeheun ayana dina. Ya, ibu rorombeheun teh. Oh. Tos digosoknya ku eta. Ku abu. Itu mata ya, karena apa? Saking kerasnya kan? Saking kerasnya mata nya rorombeheun ge ayana dina keneung. Itu aqab. Disebut aqab karena memang dia itu keras dan agak menonjol. Itu diantaranya ya. Kemudian berkembanglah dari kata-kata aqab itu bahwa aqab itu juga diartikan sebuah lembah atau bukit. Bukit yang terjal itu aqab. Kenapa disebut aqab? Sebab untuk mencapai ke sana diperlukan kesungguhan, diperlukan ketelitian, sebab itu adalah suatu permukaan batu yang terjal, disebut aqabah. Nah, Pak Bu, kita buka lagi ingatan kita ke sejarah Sirah Nabawi, perjalanan Nabi SAW ketika dakwah di Mekah. Di suatu ketika Nabi mendapat dukungan dari sebagian orang Madinah. Dukungan itu dilakukan di sebuah lembah yang disebut Aqabah. Orang-orang Madinah mereka berjanji, bersumpah setia, berbaiat akan melindungi Nabi, akan membantu Nabi dalam perjuangan dakwahnya. Maka perjanjian itu dalam sejarah disebut naon? Baiatul Aqabah. Baiat Aqabah, perjanjian Aqabah. Kenapa? Karena untuk mencapai ke sana itu kan di wilayah Mina. Nabi harus berjalan dari pusat kota Makkah ke Mina. Bukan sekedar jaraknya yang agak jauh untuk ukuran waktu itu, ya tentu itu jauh. Sebab ditempuh dengan jalan kaki atau paling tidak dengan berkuda. Jalannya jauh menuju bukit yang terjal, maka dilakukan harus dengan penuh kesungguhan dan hati-hati. Selain itu, Nabi pun harus berhati-hati sebab khawatir ada orang Quraisy yang mengetahui pergerakan Nabi bersama sebagian orang Madinah tersebut. Bukan tanpa resiko, sangat beresiko. Nabi melakukan kerjasama diam-diam dengan orang Madinah. Kalau itu ditemukan oleh orang-orang Quraisy, ya perjalanan dakwah secara hitung-hitungan terhenti. Tapi dengan kesungguhan
dan tekad yang bulat, Nabi melaksanakan itu. Menuju ke bukit itu, ke Aqobah. Dilakukanlah perjanjian yang disebut Bai'atul Aqobah. Bahkan 2 kali kan Bai'atul Aqobah itu. Yang pertama dengan sebagian kecil orang. Kemudian yang kedua, Bai'atul Aqobah yang kedua lebih banyak lagi. Ditempuh oleh Nabi SAW perjanjian dengan sekelompok orang-orang Madinah. Beresiko, bahaya sekali, medannya pun terjal, tapi dihadapi. Akhirnya apa? Setelah Bai'atul Aqobah yang kedua, di situ terbuka lebar jalan melaksanakan hijrah. Jadi setelah kesulitan akan membuka kemudahan. Makanya dalam kaidah usul ada ungkapan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan akan mengantarkan kepada kemudahan. Al-masyaqqah. Seperti orang yang sakit, ya. Sakit, orang yang sakit itu kan sulit untuk melaksanakan syariat dengan sempurna, seperti misalkan wudhu. Nah, karena sulit akan mendatangkan kemudahan. Sulit berwudhu, maka disyariatkannya apa? Tayamum. Nah, itu al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Melalui Bai'atul Aqobah yang kedua, itu memang sesuatu yang sulit, beresiko, tetapi dihadapi, akhirnya membuka lebar jalan hijrah Nabi ke Madinah. Dan kita tahu, dakwah Nabi setelah di Madinah semakin pesat. Kenapa? Sebab berani menghadapi rintangan. Berani menghadapi kesulitan. Penuh pertimbangan, tetapi hijrah bisa dilaksanakan. Setelah hijrah dilaksanakan, dakwah Islam semakin kuat. Bahkan setelah hijrah, kota Mekah justru yang dibebaskan dari penjajahan orang-orang musyrik, yang disebut dengan Futuh Makkah, pembebasan kota Makkah. Itu bisa terjadi karena rangkaian tadi. Ada perjanjian Aqobah yang ke-1, kedua, ada hijrah, kekuatan sudah penuh, baru membebaskan kota Makkah. Nah, baiat itu disebut Bai'atul Aqobah. Kenapa? Dilakukan di satu lembah, ya, yang memang terjal, sulit untuk mencapai ke sana, tetapi dilakukan, dihadapi. Dan akhirnya kemudahan lahir. Setelah kesulitan akan lahir kemudahan. Nah, bahkan Pak, Bu, dalam rangkaian ibadah haji ada satu manasik yang disebut naon? Jumroh Aqobah. Ya. Jumroh Aqobah teh kumaha? Kitu weh. Melempar ke batu ya. Kalau dulu mah batu, sekarang mah dibuat sedemikian rupa sehingga rapih kan. Itu yang disebut Aqobah, itu yang kita lempar. Simbol perlawanan terhadap godaan setan. Cik yang sudah ke sana. Kita berjalan dari tempat penginapan kita di Mina, ya. Kan awalnya dari Muzdalifah tanggal 10 ya, masuk ke Mina. Kita berjalan menuju tempat melontar Jamarot. Kira-kirana jalanna kumaha? Emot keneh? Ayeuna masih emang enak sih, ayeuna mah enakeun gitu ya. Tapi yang jelas agak nanjak kan? Ya, sebab memang melontarnya di Aqobah, di bukit. Agak menanjak, cuman sekarang kan sudah enak. Kan lu jelas di tanggal itu, tanggal 10 kita melontar, kira-kirana nyalse henteu. Cigah nu nyalsena maledog budak keur ucing boy-boyan. Nyalse kitu teu? Henteu. Ya. Sebab di tanggal 10 itu di waktu duha menuju
duhur, semuanya orang menuju satu titik yang sama. Melaksanakan Jumroh Aqobah. Berat tuh. Berat. Ya. Dan itu waktu yang paling kredit dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Jumroh Aqobah dan tawaf ifadah. Ya. Kan di satu saat harus sama kan semuanya. Itu yang paling kredit, semuanya masuk di satu titik di mana harus selesai pada saat itu. Sulit memang, kurang dilaksanakan. Ya. Melontar di sana, penuh manusia, berdesakan, jutaan manusia kita lewati. Setelah itu melontar, ya. Setelah melontar, plong banyak. Ya. Bisa kita langsung tawaf ifadah atau tidak, gitu kan? Tapi setelah rangkaian itu, apa yang dilakukan oleh orang yang haji? Tos eta naon? Hari-hari lap deui nya tos sami deui. Baru mendapatkan tahallul. Ya, cuma tahallulnya masih tahallul asgor. Tapi kan yang jelas setelah pelaksanaan itu semua yang tadina nganggo ihram kan? Ya. Setelah itu beres melontar, orang apakah mau tawaf dulu gitu kan? Ifadah dulu, setelah itu selesai kita bisa menggunakan pakaian biasa. Setelah kesulitan akan menuju kepada kemudahan. Nu tadina rariged ayeuna mah sudah kembali lagi enak. Itu Jumroh Aqobah. Dilakukan di saat yang sulit, berat, tetapi kita hadapi, setelahnya mendapatkan kenikmatan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Balad, Aqobah. Orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka tidak mau menempuh sesuatu yang sulit, mendobrak sesuatu yang berat dalam rangka mencari sesuatu yang mudah, dalam rangka mencapai kemenangan, keberhasilan. Nah, ini juga jadi rumus ke urang, Pak. Lamun urang hayang berhasil, ya otomatis kita harus perjuangkan. Moal aya jelema berhasil pagaweanana ngan sare jeung moyan. Itu kan harus berjuang. Anak kecil saja yang sedang belajar di sekolah, dia mau naik kelas itu harus belajar, berjuang. Nah, surat Al-Balad menjadi sebuah contoh bagaimana Allah memberikan sebuah arahan. Ketika sebuah negeri, sebuah negara ingin menjadi negara yang maju, maka lakukanlah pengorbanan meskipun itu sulit. Maka negeri tersebut akan berubah menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Surat Al-Balad. Meskipun sulit. Apa bentuk kesulitannya? Ya, membebaskan hamba sahaya. Fakku raqabah. Orang-orang kaya tidak mau melakukan itu. Sebab mereka butuh penguasaan penuh. Dulu kan pemerintahan Quraisy itu dan rata-rata di dunia masih memberlakukan perbudakan hamba sahaya. Dan hamba sahaya itu menjadi sosok yang dimiliki. Sebab dimiliki, maka hamba sahaya itu tidak lebih dari seperti barang. Bisa dipindahkan, bisa dijual, bisa diwariskan. Tidak punya hak apa-apa hamba sahaya teh. Dan orang suka itu. Orang yang Orang yang berkuasa, orang yang punya banyak harta suka itu. Makanya mereka tidak mau membebaskan hamba sahaya. Turun Islam, maka semangat untuk membebaskan hamba sahaya terus digelorakan. Sampai-sampai dalam ajaran Islam, berbagai pelanggaran di dalam syariat selalu sanksinya bebaskan hamba sahaya, bebaskan hamba sahaya.
Untuk apa? Untuk membebaskan perbudakan yang sudah sangat masif, yang sudah sangat mengakar ya, di kalangan manusia. Oleh Islam ada semangat untuk membebaskan, bebaskan. Bahkan dikasih keutamaan, orang yang membebaskan hamba sahaya, maka ketika hamba sahaya itu bebas, dia nanti akan mendapatkan hak waris. Saking Islam mendorong supaya orang itu punya keinginan untuk membebaskan hamba sahaya, supaya manusia itu tidak dimiliki. Sebab kita sejajar, Pak, Bu, orang teh sejajar, tidak untuk dimiliki oleh sesama manusia, tapi kita dalam posisi untuk saling melengkapi, bukan saling dimiliki. Termasuk ibu yang bapak, meskipun secara menurut orang-orang yang romantis gitu, aku milikmu selamanya. Wah, itunya cek bapak teh, itunya kak ibu, cek ibu teh, aku juga milikmu. Wadul, ya, wadulnya, apalagi laki-laki ya, muncul carogena bapak teh milik ibu, hiji-hijina, harus hati-hati teh. Buah-buah aya nu kadua, gitu ya, milik. Bukan untuk saling memiliki, melengkapi. Makanya, Pak, jangan mentang-mentang Bapak sebagai suami kepada istri seenaknya. Mentang-mentang suami, kamu teh milik saya. Ente, Pak. Tidak. Betul, istri itu ada dalam pengelolaan atau ada dalam pengawasan suami, tapi bukan dalam arti dimiliki. Kalau dimiliki, ibu tidak punya hak apa-apa. Ya. Mata kue lahir dalam istilah orang Sunda mah babasan, da awewe madulang tinande, nah gitunya. Jadi betul-betul tidak punya kuasa. Kenapa? Sebab pola pikir yang dibangun perempuan itu ya dimiliki oleh laki-laki, padahal tidak, Bu. Sejajar, man amila solihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki-laki, perempuan, kalau dia melakukan kesolehan, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik sekali, yang sehat sekali. Tidak jarang istrinya sehat, suaminya hancur. Kenapa? Istrinya solehah, suaminya bangkar waras. Ya. Jadi tidak bisa disamakan. Nah itu, ya. Mereka tidak mau melakukan pembebasan hamba sahaya sebab ingin memiliki orang lain. Mereka juga tidak punya simpati dan empati, sehingga ketika di waktu sulit ingin memberi makan kepada orang yang kesulitan, membantu anak-anak yatim, ya. Apalagi anak yatim itu ada kekerabatan dengan kita, membantu menyantuni orang-orang miskin. Mungun, nah beban, ya, beban gitu mah, tong di pikiran. Yang terjadi bahkan harus dimanfaatkan. Nah, sistem-sistem seperti ini, Pak, Bu, ya, sistem-sistem yang akan merusak nanti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ini digambarkan oleh surat Al-Balad, yang buktinya kemarin-kemarin kita lihat. Sebab orang-orang yang lemah sudah semakin diinjak-injak oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang punya power, sehingga meledaklah berbagai kerusuhan. Dan itu sudah diingatkan di surat Al-Balad. Kade, hilangkan kewenangan dalam memanfaatkan manusia. Ya, kaum buruh kemarin kan merasa terdolimi. Kade, beri mereka yang membutuhkan. Ngadon diperas di ditu di dieu. Ya. Kerma kaum lemah tambah diperas. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang luar biasa, jalan yang sulit itu yang harus ditempuh yaitu tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Orang-orang beriman, beramal soleh, dan punya keberanian menasehati tapi dengan kesabaran.
ada semangat untuk tetap memberi nasihat, penuh kesabaran. Artinya tidak gampang frustasi. Meskipun yang dinasehati tidak berubah, tetap saja dia bersabar untuk mengingatkan. Tetap saja dia bersabar untuk berdakwah. Nah, ini untuk kita, Pak Bu. Kita juga disebut umat dakwah, tah kurangnya kedah sabar dakwah teh. Yang dimaksud dakwah teh kan bukan seperti ini saja. Ya, iya mah ceramah. Salah satu cara berdakwah. Banyak dakwah-dakwah yang lain. Tah kedah sabar eta teh. Di urang sakapeung mah kan sok teu sabaran anu dakwahna. Ah, geus urang mah eureun. Ngelingan batur teh. Geus cenah moal dibejaan deui. Moal diingetan deui, tah frustasi. Padahal Al-Qur'an menegaskan jalan yang sulit itu sok tempuh urang. Sabar. Terus lakukan. Dan yang terpenting kesabaran itu watawasau bil marhamah. Hendaklah saling berwasiat, saling menasehati itu didasari dengan rasa kasih sayang. Bil marhamah. Disabaran nu jadi pangjurungna kanyaah. Dihadapi terus, tapi tetap kita menjaga ieu teh dina raraga urang nyaah kapapada manusia, nyaah kapapada kaum muslimin, matak terus ke urang diingatkan. Ya, kita berikan penjelasan, kita berikan jalan untuk melakukan kebaikan. Dasarna nyaah, lain dasarna keheul dendam. Di urang sok aya nu kitu. Menjelaskan sesuatu teh dasarnya hayang mu puas. Wah, terangkeun misalkeunnya bedak ameh puas. Tapi kabeh nu beda jeung manehna ahlun nar. Neraka. Cenah gitu kan. Beda saeutik neraka, beda saeutik neraka gitu kan. Mata cek Ustaz Jaya mah cik cenah tong masukkeun kabeh ka neraka, lamun kabeh ka neraka urang tiiseun di surga. Itu kan cek Ustaz Jaya mah gitu ya. Apa Jaya kan ya anekdotnya seperti itu. Ya, artinya jangan membuat orang lari, tong hayang puas. Buatlah mengajak orang itu dengan dorongan kasih sayang. Maka Al-Qur'an menyebut ulaika ashabul maimanah. Itu kan di surat Al-Balad itu. Mereka itu adalah kelompok naon maimanah teh? Sebelah kanan. Artinya dari zaman dulu identik kanan mah sesuatu yang baik, kalau kiri sesuatu yang jelek, buruk. Mata lamun murang kali barang tuang barang leueut ku panangan kenca sok digeunggeurekeun kumaha? Tuh, ku panangan sae. Ya. Padahal dua anaknya panangan mah sae gitunya. Cuman memang identiknya kan kanan mah sesuatu yang baik, dan itu bukan hanya sekedar bagi orang Arab, bukan hanya sekedar orang Sunda, Pak Bu. Orang Barat kayak gitu. Ya, orang Barat juga gitu. Memaknai kanan teh rata-rata keumumannya kanan itu sesuatu yang diidentikan dengan sesuatu yang baik. Jadi aya orang Sumedang aya teh cingcung urang Sumedang. Aya nu uninga di antara kisah Pangeran Kornel. Cadas Pangeran ketika didatangi oleh menir Belanda kan diajak sasalaman. Biasalah penjajah mahnya kolonial mah merasa diri tuannya ngajago gitu nya. Datang ta menir Belanda menghadap Pangeran Kornel ya, diajak sasalaman, tapi sasalamanna bari cenah berenang orang pribumi mah ieu mah jajahan kurang. Tapi Pangeran Kornel ketika diajak salaman menyodorkan tangan mana? Tangan kiri. Ya, tangan kiri. Wah, jagoan lah ya, Jawara Sumedang kan. Ya. Cadas Pangeran. Menir Belanda itu tersinggung. Tuh, orang Belanda ge, orang Barat eta teh.
Ya, orang Belanda saja, orang Barat saja ya secara umum menganggap bahwa kanan itu sesuatu yang baik. Buktinya ketika diajak salaman ngasongkeun leungeun kenca kasinggung. Ya. Jadi memang kanan itu diidentikan yang baik. Maka Al-Quran pun menyebut kelompok-kelompok yang memiliki, yang mendapatkan rahmat Allah itu ashabul maimanah. Di ayat yang lain ashabul yamin. Ya. Lain mih kade. Yamin gitu ya. Ashabul yamin teh orang-orang kelompok kanan. Ya, makanya kita kan dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Masuk masjid ke tempat-tempat yang baik itu kanan. Kecuali KWC masuknya kiri, kade tibali. KWC jadi katuhu ke masjid jadi kenca atau poho bingung. Itu katuhu lah kenca lah tuh enggak celok. Enggak celok ya poho gitu. Oh, ya. Itu ashabul maimanah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah masuk di waktu adzan Isya. Kita break dulu untuk menggunakan adzan dan sholat berjamaah. Ashabul maimanahnya kelompok kanan. Kelompok kanan. Nah, intina Pak Bu, surat Al-Balad itu mengingatkan kita supaya harus berani bersusah-susah untuk mencapai keberhasilan. Ya, sebab mukminin itu seorang sosok yang harus memiliki integritas, menjaga keamanan diri, keamanan keluarga dan lingkungan sesuai dengan namanya mukmin, dari kata-kata amina atau amanah, bisa mengamankan dirinya, mengamankan keluarganya, mengamankan lingkungannya dengan jiwa amanah. Dan itu sulit. Tapi ingat, dah hidup mah tidak ada yang mudah. Ayat hidup yang mudah. Semuanya dalam kepayahan. Orang itu semuanya dalam kepayahan, tapi seorang mukmin mah meskipun dia dalam kepayahan, dia harus bersyukur masih hidup. Tak simpuring nukil deui ucapan apa jae. Sok aya cenah jelema anu nyarita, duh cenah hirup teh ripuh wae, tah kurang mah balikeun. Ripuh ge hirup gitunya. Nah, dan memang lihat di surat Al-Balad ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia, kata Allah, dalam kondisi yang kepayahan. Manusia itu susah payah. Mata kelamun embung susah tong jadi jelema. Gitu. Kalau kita menjadi manusia ya wayahna harus menghadapi keadaan yang penuh dengan kesusahan, susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sesuatu yang susah itu biasanya yang baik. Sesuatu yang susah itu yang baik, padahal enteng. Pabaliutnya. Sesuatu yang susah itu biasanya sesuatu yang baik. Yang baik itu susah, padahal enteng. Ibu tuang aleueut bandrek bajigur gampang teh? Gampang. Sagelas sabarahaan. Paling 5.000 10.000. Tapi nuang minuman keras, ngaleueut minuman keras, gampang teh? Aya teh tukang AO, tukang miras, bari kukurilingan di gang, jiga tukang bajigur bandrek, ieu mah teh AO aya teh. Moal aya hese ngalakukeun kagorengan mah meulina ge hese sakapeung mah kudu rada susulumputan ya, tapi ari ngaleueut bajigur jeung bandrek sisi jalan bari ngariung ya kan, bari ngobrol balake cerakan nikmat tuh. Memang gitu. Sesuatu yang baik itu terkadang susah padahal gampang.
ngariung di masjid sholat berjamaah gampang tuh, gampang. Tapi hese ya, mau budak ngora tinggal diajak ngariung di masjid sholat berjamaah, jika nate suku nate ker yo naon misalah gitu. Tapi lamun diajak futsal kuduna nage mahal 2 jam leuwet layat kesang ribu jaba kudu mayar. Coba sholat berjamaah aya berjamaah ketika leuwet layat kesang walah ya mayar teu ka masjid boro-boro mayar sakapeung mah aya kain celenge di api teka tingali api teka tempo aya kain celenge ya. Nah itu ya sesuatu yang baik itu memang mudah tapi anger hese dilakukan nanti. Maka ingatlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna izomal jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala yang akan didapatkan seseorang tergantung dari besarnya hambatan yang ia hadapi. Bu, Pak, pada ngaos ka dieu tadi aya teu haroreang. Aya, berarti Bapak jeung Ibu maksakeun kan ka dieu? Pahalana ageung. Tapi lamun anu ka dieu teu haroreang pahalana ya intinya kan semakin sulit yang dihadapi rintangan dan halangan itu akan semakin besar pahala yang kita dapatkan. Makanya seorang mukmin kalau ingin menghasilkan keberhasilan dunia dan akhirat sok hadapi yang sulit-sulit teh. Wajarlah kalau orang tua kita sering mengatakan hirup mah sing perih ameh menang perah ngan hanjakal sok tara aranggeus kalau teh ngadoa teh jang hirup teh sing perih geus sakitu jadi hirup teh perih we tuluy ya padahal mun dituluykeun mah jang hirup teh sing perih meh menang perah usaha ngadoakeunana sok sapotong jadi we perih we tuluy gitu ya. Nah itulah kita ya, manusia hadapilah sesuatu yang sulit. Nah simpuring terakhirnya kayak keneh wakos Pak Ji dugi tabu 10 Pak Bu cik imam madhab anu yuswana 6 tahun geus apal Quran saha? Imam Syafi'i ya usia 9 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik ya Imam Syafi'i dan kebetulan Imam Syafi'i itu hidup mengalami 6 masa kepemimpinan mun ayeuna mah genep presiden di dia mah juga Pak Haji atau Sarpuh lah ngalaman mainnya genep presiden langkung aya nu langkung kan ya nu langkung ngalaman genep presiden berarti ti presiden saha Soekarno nya di ngawitan orde lama gitu ya. Nah Imam Syafi'i itu mengalami masa kepemimpinan sampai 6 khalifah. Beliau sangat paham dinamika maju mundurnya hidup di bawah pemimpin yang berbeda-beda. Sampai pada satu titik beliau menyampaikan pesan kepada kita. Asyaddul a'mal thalathah. Amal yang paling berat itu 3. 1. Al-jud berdermawan, kedermawanan dalam kondisi sempit sulit. Hese pan urang barang bere bari jeung urang ge butuh hese urang ge menang hese kudu dikeun al-jud min qillah dermawan dalam kondisi penuh keterbatasan. Orang kaya ya wajar mereka berbagi sebab punya banyak keleluasaan. Ya nu miskin tapi tetap semangat untuk memberinya ada. Itu sulit hese boroma anu
terbatas. Anu boga paleleuwih wae kan mikirna bulak-balik keur mere teh. Bulak-balik gitu. Bere ulah untung nama tetulus we. Ya. Jelas ya. Posisinya betul-betul itu. Yang kedua, wal wara fi khalwah. Memiliki jiwa wara dalam kesendirian. Apik, hati-hati menjaga kehormatan diri, menjaga diri tidak terjebak dalam kemaksiatan meskipun seorang, meskipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada CCTV. Di orang mah rajin jujur aya CCTV. Itu cenah aya CCTV entong kikituan. Jadi jujur teh baik, berbuat baik teh bisa aya CCTV. Iya mah tanpa ada CCTV, tidak ada orang yang melihat tapi dia tetap mempertahankan integritas dirinya. Jujur. Padahal kesempatan terbuka lebar di depan untuk berbuat maksiat tidak diketahui oleh orang lain. Dan contoh yang paling luar biasa ideal kasus Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf dibawa ke ruangan berduaan oleh istri Amir, istri pemimpin pemerintahan pada saat itu, berduaan. Istri pejabat gelis deh. Pak, gelis. Istri pejabat nate. Terus diajak apa? Zina. Nabi Yusuf hoyong teh. Hoyong. Ya, Nabi Yusuf teh kan laki-laki yang normal. Dibawa ke kamar berduaan, tidak ada yang mengetahui, diajak untuk bermaksiat, melakukan zina. Kudu gelis, beunghar. Itu kan. Hoyong ke Nabi Yusuf, hoyong dan di Quran ge disebutkan ya. Wa qad hamma biha wa hammat bi. Ya Nabi Yusuf ge kecenderungan, cenah gelis, lebar ya. Kitu meureun ceuk basa Sunda. Sok lamun bapak kitu Pak di dieu. Diajak ku hiji istri, gelis, loba duit, ka kamar, duaan, eueuh nu apaleun. Kumaha Pak? Ya. Jika nanti dina pikiran nanti, ya Allah, sakali we lah. Ya. Ya. Nah, itu kan luar biasa. Godaan yang sangat betul-betul di depan mata tidak diketahui oleh orang lain, tapi Nabi Yusuf cepat sadar. Beliau mengingat Allah. Ieu ge hese. Ya. Sok ayeuna tingali orang yang jujur, tidak pernah korupsi, saha? Nu teu pernah korupsi. Ya para pekerja yang di bawah. Ya, para pekerja yang di bawah. Aya teu kejadian misalkan buruh korupsi sarang langkah. Tapi nu korupsi saha? Pejabat anu di jas, anu di dasi, ya. Bahkan anu make jubah, anu make kopiah, tah eta sok korupsi. Ya. Nu kitu kan, nu sok korupsi teh. Dengan kepintarannya dan merasa tidak diketahui oleh orang lain. Tapi ketika dia di bawah korupsi henteu bager. Tapi ketika banyak peluang dilakukanlah, meskipun itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Da anger we Mahmad tubtin tuzhirhul ayat. Disumput-sumput ge kangaranan tarasi mah bakal kaambe. Ya, kejelekan apapun akan terbongkar. Nah, bagi seseorang yang mampu mempertahankan itu, dia menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya, menjaga integritas keimanannya meskipun tanpa ada pengawasan orang lain, itu adalah hebat. Sebab itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Nah, yang ketiga apa? Qaulu haqqin indaman yurja wa man yukhafu. Mengatakan kebenaran kepada orang yang diharapkan kebaikan darinya.
atau kepada orang yang dikhawatirkan kejelekan darinya. Biasa paham kan? Mengatakan kebenaran kepada orang yang diharapkan berbuat baik padanya. Misalkan Pak, Bu, jalmi nu bager ke urang teh. Tapi dia melakukan kesalahan. Kira-kira punyakah kita keberanian untuk mengingatkannya? Lamun diingetan sieun pundung jadi moal jadi barang bere ka urang. Nah itu mengatakan yang hak kepada orang yang kita harapkan kebaikannya. Jadi tungtung nama ABS ya, asal Bapak senang ya. Atau menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita khawatirkan kejelekan akan menimpa diri kita. Jelema jahat lamun ku urang diingetan ngadon urang anu dianiaya. Kan berat menyampaikan hak itu. Makanya ada ungkapan qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang benar itu benar meskipun pahit bagi kita yang menyampaikannya dan pahit bagi orang yang menerimanya. Tepikeun wanya ari keur nerangkeun mah berbet pas berhadapan dengan orang yang ada kepentingan dengan kita, aduh cenah ye sendi boykot ieu lamun ditepikeun. Ya. Sieun teu dibantuan, sieun teu disumbang, atau wah kayak orang bakal dipecat ya, orang bakal dimutasi ya. Itu kan kita yang ditakutkan kekhawatiran kejelekan menimpa diri kita. Tapi orang yang mampu menghadapi itu semua itu merupakan orang yang sanggup mendapatkan izomal jaza, pahala yang begitu luar biasa besarnya. Sebab itu perbuatan yang sulit. Nah, itulah diantara jenis aqobah. Kesulitan-kesulitan yang ketika kita sanggup melakukannya, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam hal yang mudah bagi kita. Susah payah, dan memang hirup mah harus susah payah. Sebab Al-Quran tadi menegaskan, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sok kita bersusah payah tentu saja dengan memperjuangkan kebenaran hak yang harus kita suarakan atau yang harus kita lakukan. Insya Allah setelah kita melaluinya berbagai kemudahan akan kita raih. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, saya kira cukup yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, keimanan dan amal soleh kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai pertanyaan kita, langsung tutup. Malnya, persayangannya belak ibu-ibu. Kita akhiri saja, semoga Allah yang merahman, merahim, maghfur, memberikan maghfirah kepada kita, ibu bapak kita, serta kepada segenap orang yang beriman di yaumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.